Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Salib Kristus. Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Saudara-saudara, maut di sini bukan sekedar kematian secara fisik, tetapi lebih daripada itu, kematian secara rohani, terpisah selama-lamanya dari Allah, dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi ayat ini juga dilanjutkan, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang membebaskan kita dari hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi saudara-saudara, akhir-akhir ini kita tidak lagi mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang salib. Mereka tidak lagi mengkhotbahkan tentang penderitaan Kristus. Yang mereka khotbahkan hanyalah berkat, berkat, berkat. Dan berkat selalu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan kelimpahan. Salib Kristus ditinggalkan. Jadilah kita orang Kristen yang tidak mau pikul salib dan mengikuti Yesus. Jadilah kita orang Kristen yang tidak mau ada dalam penderitaan. Jadilah kita orang Kristen yang hedonis. Jadilah kita orang Kristen yang materialistis. Padahal saudara-saudara, ketika melihat salib, ada makna di atas salib itu. Di atas salib ada puncak kegelapan hati manusia. Dan puncak kegelapan hati manusia itu klimaksnya ketika anak Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan engkau dan aku. Tetapi ketika itu manusia malah menolak dia. Mereka bukan cuma sekedar menolak dia, tetapi malah menyalibkan dia. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas. Siapa Barabas? Perampok, pemerkosa, penjahat, orang biadab, tapi malah disejajarkan dengan Tuhan Yesus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Puncak kegelapan hati manusia adalah ketika anak Allah datang dan kita menolak dia dan malah menyalibkan dia. Di atas salib juga kita bisa melihat puncak murka Allah. Manusia yang dirasuk oleh dosa, manusia yang jatuh ke dalam dosa akan dihukum selama-lamanya oleh Allah di dalam neraka. Saudara-saudara, para teolog-teolog besar menertawakan tentang neraka. Mereka mengatakan bahwa neraka itu hanyalah imajinasi primitif dari orang-orang Israel. Mereka mengatakan bahwa neraka adalah hayalan dan imajinasi fiktif dari orang-orang Kristen. Silakan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa neraka itu ada. Karena yang mengatakan adalah Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita. Yesus mengatakan bahwa di sanalah akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Di sanalah apinya tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak pernah mati. Saudara-saudara, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang terus hidup dalam dosa dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Satu hari kelak, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dilempar ke dalam neraka. Mereka atau bahkan saudara pun mungkin tidak percaya akan adanya neraka. Tetapi saudara-saudara, satu hari kelak, satu saat kelak, engkau akan tahu bahwa neraka itu ada. Kapan? Ingat baik-baik, di ujung usiamu. Di ujung usiamu, di akhir hidupmu, ketika engkau mati, engkau akan tahu bahwa neraka itu nyata. Neraka itu ada jika selama hidup kau tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena itu saudara-saudara, seharusnya kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka kita akan terbebas dari hukuman neraka. Karena sebenarnya puncak murka Allah, puncak kemarahan Allah sudah ditimpakan kepada seseorang 2000 tahun yang lalu. Ditimpakan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Dan kita bisa diselamatkan. Kita tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dari dosa-dosa kita. Sekarang saudara, pagi ini keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Dan engkau dibebaskan dari hukuman neraka, terpisah dari Allah selama-lamanya, dibakar selama-lamanya dalam neraka. Ataukah engkau mau menolak dia sebagai juru selamat dan menanti neraka menjadi nyata di akhir usia? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari Roma 6 ayat 23.
upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal ada dalam Yesus Kristus. Biarlah kalau kami belum percaya kepada Yesus Kristus, pagi ini kami mau mengambil komitmen untuk percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Dan bagi kami yang sudah percaya, biarlah itu ditunjukkan dengan rasa syukur kami, mau melayani sesama kami dan membawa orang-orang datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.